Di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu ternyata bahan bakar nopo? Senes pertalit bahan bakarnya niku. Bahan bakarnya senes pertamax. Bahan bakarnya ternyata apa? Waquduhan nasu wal hijarah, yaitu adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wah, luar biasa ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu nate mirsani pembakaran mayat. Pembakaran mayat kan ada di agama-agama di luar kita. Itu ada yang kemudian dengan cara itu membakar mayatnya sehingga menjadi abu. Dan abu itu kemudian ada yang di istilahnya dilarung gitu ya, dilarung, dihilangkan, dihanyutkan ya, dihanyutkan di sungai. Nah, yang namanya manusia ternyata walaupun tubuh seperti ini sepertinya itu tidak terbakar dengan cepat, itu kalau dibakar itu dia demikian cepatnya, seperti kayu. Seperti kayu itu, karena tulang-tulang ini kalau sudah kena api itu juga seperti nantinya hampir sama dengan arang itu, seperti arang. Jadi cepat. Apalagi kemudian bahan dari api neraka tadi adalah batu juga. Wah, kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih bahan bakar dapurnya masih ada yang pakai kayu, coba saja dicemplungkan di situ batu. Batu itu akan menjadi merah. Merah warnanya. Kemudian batu itu menyala-nyala. Dan cobalah Bapak Ibu pegang batu itu. Kalau Bapak Ibu kuat, berarti memang ampuh, luar biasa. Kalau batu yang kemudian berwarna merah menyala itu dipegang itu, kemudian batunya menjadi hitam, malah batunya yang kemudian menjadi mati, berarti Bapak Ibu hebat. Kita lihat batu itu menjadi merah, bahkan kemudian lebih menyala-nyala ketika ditambahkan batu ataupun bahan bakar yang lainnya. Nah, salut kalau ada keluarga yang bisa menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga istrinya, itu luar biasa. Saya kebetulan juga seorang mediator, Bapak Ibu, mediator di pengadilan agama. Mediator menangani kasus ketika ada orang yang mau berpisah. Alhamdulillah, kalau Ramadan ini agak sedikit karena ada gencatan senjata. Selama Ramadan ini itu sedikit yang hadir. Kalau biasanya sebelum Ramadan atau hari-hari biasanya itu banyak yang sudah antri untuk sidang-sidang, antri untuk daftar. Mereka berbagai kasus yang diadukan. Nah, suatu ketika saya mendapatkan kasus yang cukup unik juga terkait dengan masalah sholat ini. Sungguh bahwa ternyata, mohon maaf, banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu, itu yang belum sholat. Ya, yang belum sholat. Yang hadir di sini insya Allah sudah sholat. Saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, mungkin ada yang di jalan-jalan itu, ada juga yang disibuk di pekerjaan-pekerjaan, mereka disibukkan dengan pekerjaannya sehingga kemudian lupa sholat. Orang ini, yang klien ini, itu
5 tahun ketika menjadi siswa di sebuah SMA begitu. Jadi dia sudah, mohon maaf, berpacaran itu mulai dari SMA. SMA 3 tahun, kemudian ditambah ketika bekerja 2 tahun. Sudah saling mengenal dengan rekan ceweknya ini, akhwatnya ini. Jadi yang putri itu, mohon maaf, tidak beragama Islam, bukan seorang muslimah. Sehingga kemudian alhamdulillah, menurut ya saya berwawancara dengan si putri ini, dengan mbak-mbak yang putri ini, istrinya ini, dia masuk Islam itu dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan suaminya yang sudah muslim. Dia masuk Islam dengan kesadarannya, walaupun memang selama 5 tahun dia sudah berkenalan dengan suaminya yang muslim itu, tapi dia masuk Islam dengan kesadarannya sendiri, bukan atas paksaan dari suaminya. Akhirnya dia menikah. Dia menikah setelah dia menjadi mu'alaf, gitu ya, menjadi mu'alaf, kemudian dia menikah. Selama menikah ternyata ya ketika pacaran, masa-masa pacaran, mungkin calon istri ini tidak ada perhatian. Tidak ada perhatian dengan calon suaminya. Kalau ternyata calon suaminya itu yang namanya sholat berling, nek kober, eling, eling, kober, sholat, tidak ajak sholatnya. Bahkan saya sempat mewawancarai, dia sholatnya hanya bisa melakukan, mohon maaf, itu 2 waktu saja. Sholat maghrib dan sholat isya. 2 waktu ini. Karena mungkin waktunya sholat maghrib, kemudian bisa agak santai, bisa agak longgar, kemudian bisa sholat isya. Sholat subuh, ya sudah. Sholat subuh tidur, katanya angler. Pak, mohon maaf, saya memang jarang, bahkan mungkin dibilang tidak pernah sholat subuh. Loh, kenapa Mas? Panjenengan tubuhnya kekar, tubuhnya insya Allah sehat. Kenapa diberi nikmat Allah, panjenengan bisa bangun pagi, kemudian harusnya panjenengan bersyukur dengan sholat. Kenapa tidak panjenengan gunakan untuk sholat? Ternyata dia bilang, ya hanya malas saja Pak, hanya malas. Malas untuk kemudian menunaikan sholat. Ketika duhur juga seperti itu. Duhur apa malasnya? Di kantor jenengan dengan pekerjaan sebagai akuntan yang mengetik laporan keuangan, laporan laba, laporan keuntungan perusahaan jenengan, kan ada waktu istirahatnya. Kenapa tidak digunakan untuk sholat? Demikian juga asarnya, ternyata dilalaikan. Subuh, duhur, asar, itu dia abaikan untuk menunaikan sholat. Si istri itu awalnya nggak tahu kalau suaminya itu memang pemalas, orang yang, mohon maaf, melalaikan sholatnya. Karena si istri itu kemudian belajar. Setelah dia masuk Islam, dia kemudian belajar di masjid, dibimbing oleh ya tentu ustadzah di masjid, dibimbing membaca Al-Quran, juga membaca Iqra itu, dibimbing untuk belajar Al-Quran. Kemudian dibimbing sholat. Ya terus terang Pak, saya sholatnya ya belum lancar, masih banyak hafalan yang belum mungkin seperti orang muslim biasanya. Tapi saya senantiasa belajar. Saya senantiasa mengusahakan agar sholat 5 waktu saya terpenuhi. Jadi dia seorang mu'alaf, dia berusaha untuk memenuhi sholat 5 waktunya.
sementara suaminya mengabaikan sholatnya. Dia tahu suaminya seperti itu, bahkan dia kemudian ingin, boyo sekali-kali Pak, panjenengan itu sebagai imam sholat saya. Ternyata apa? Ternyata memang nggak bisa. Di samping nggak bisa tadi waktunya, dan juga nggak bisa, mohon maaf, bacaan-bacaan Al-Qur'annya belum bagus juga suaminya. Jadi ini suami ini harusnya itu bersyukur kepada Allah karena dikaruniai anugerah istrinya itu seorang muslim yang dulunya adalah bukan muslim kemudian menjadi mu'alaf, tapi kemudian tidak dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ini sangat rugi sekali bagi suami ini. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu yang mengajukan untuk berpisahkan istrinya. Karena apa? Ya karena tadi suaminya tidak taat sholat, suaminya tidak bisa menjadi imam di masjid maupun di rumahnya. Ya saya pengen hidup tentram, pengen hidup ada yang mengarahkan, ada yang membimbing Islam saya, ada yang bisa membimbing bacaan Al-Quran saya, bacaan Iqra saya. Tapi ternyata suami yang sudah kemudian menikah beberapa tahun ini tidak bisa menjadikan toladan bagi kehidupan saya. Akhirnya si istri ini goyah Bapak Ibu, goyah untuk kembali kepada agama semula. Jadi goyah. Ya tentu orang lain mungkin tahu, wah ini sepertinya sudah tidak akur lagi keluarga ini. Sepertinya juga si suami tidak taat di dalam menjalankan agama. Si istri juga akhirnya kan jelas terpengaruh dengan suasana lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Dia berniat akan kembali kepada agama semula. Nah, ketika seperti itu, maka saya undang kedua-duanya. Saya menanyakan beberapa hal terkait aturan-aturan agama, seperti sholat. Saya sampaikan sholat itu seperti tiang rumah, pondasi rumah. Kalau rumah yang jenengan bangun itu tidak ada tiang-tiang yang kuat, yang kokoh, maka rumah Anda itu akan menjadi ambruk, menjadi runtuh. Mas, jenengan kalau kemudian tidak ada di dalam hati jenengan untuk memperbaiki dirinya untuk kembali bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, maka ya jelas keislaman Anda itu akan menjadi runtuh. Karena yang namanya Islam kan ada rukunnya ya, rukun Islam yang wajib ada di dalam diri seorang muslim. Yang pertama apa Bapak Ibu? Syahadat, ya kan? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Nah, bagaimana kemudian kalau panjenengan rukun Islam yang kedua saja itu tidak jenengan kerjakan? Kalau umpamanya saya memegang mic atau memegang ini ya, ini kan dipegang dengan kuat karena ada 5 jari. Dipegang dengan kuat karena ada 5 jari. Coba jenengan pegang itu kalau hanya 1 jari, itu enggak bisa, jelas akan jatuh. 2 jari pun begini, itu akan tidak kuat. Jadi kalau ini hanya dipegang dengan syahadat, ya dengan syahadatnya apalagi ketika hanya mau menikah itu syahadat, ya akan sangat rapuh di dalam perjalanan rumah tangga panjenengan. Nah, maka minimal ya sholat, ya ini sudah lumayan, sudah ada pegangannya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ini lumayan, sudah ada pegangan, sudah lumayan. Walaupun pegangan ini tentu tidak kuat apabila dipegang dengan 5 jari ini. Jadi panjenengan harus merubah karakter panjenengan supaya sholat. Pelajarilah agama, pelajari
yang namanya sholat bagaimana, kemudian nanti menjadi imam bagaimana ketika sholat berjamaah di rumah, ketika mungkin di masjid, usahakan berjamaah. Kemudian saya usahakan kepada istrinya lah, istri kita coba perbandingan agama. Ya saya kira istri dia karena sudah tahu seluk-beluk agama yang awalnya dianut, dia sangat paham. Kemudian saya coba bandingkan, saya coba ya menawarkan kenapa panjenengan masuk Islam, tentu dengan sebuah iktikad yang sangat baik, niat yang sangat baik. Maka niat itu jangan sampai kemudian dihancurkan, niat yang sudah baik itu. Akhirnya saya undang sendiri-sendiri, suami itu sendiri, kemudian sendiri, dan akhirnya alhamdulillah endingnya ini Bu ya, endingnya alhamdulillah setelah beberapa lama kemudian saya undang lagi, alhamdulillah tidak jadi bercerai. Saya buatkan perjanjian dan alhamdulillah dia siap untuk berjanji untuk merubah kehidupan keluarganya. Saya kira demikian, sudah berbuka ya. Ya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.